Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3. Hari ini kembali lagi belajar math dengan Miss Vina. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan belajar fraction atau pecahan. Nah, kita simak ya teman-teman untuk materi kita hari ini. Nah, untuk materi yang pertama yaitu naming fraction. Number 1, a fraction is an equal part of a whole. Nah, di sini ada pizza teman-teman. Dari pizza di sini dibagi menjadi dua bagian. The whole pizza is divided into two equal parts. Each part is 1/2 of the whole. We write on half, 1/2 atau 1/2. Di sini ada satu pizza penuh yang dibagi menjadi dua bagian atau separuh. Dan untuk pecahannya yaitu kita dapat menyebutnya 1/2. Nah, yang atas itu namanya pembilang dan yang bawah namanya penyebut. Sehingga penyebut ini yaitu pembagian dari potongan pizza tersebut. Karena dibagi dua, maka penyebutnya di bawah ada angka 2. Dan setiap bagian yaitu 1. Sehingga satu bagian 1/2 dan 1/2. Dan pizza yang kedua, the whole pizza is divided into 4 equal parts. Each part is 1/4 of the whole. Pada pizza yang kedua dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga jika dibagi 4 maka penyebutnya angka 4. Dan setiap bagian mempunyai nilai 1/4 atau 1/4. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk menyebutkan sebuah pecahan. Dan selanjutnya number 2, the shape so that 3 out of 4 equal parts are colored. We say 3/5 of the shape is colored. Di sini ada segi 5 yang dibagi menjadi 5 bagian. Dan ada 3 bagian yang berwarna dan juga 2 bagian yang tidak berwarna teman-teman. Karena dibagi menjadi 5 maka penyebutnya angka 5 ada di bawah ya. Dan yang sudah diwarnai ada 3. Sehingga kita dapat menyebutnya 3/5 dari bagian yang berwarna. Dan kemudian yang tidak diwarnai ada 2. Sehingga 2/5 dari bagian yang tidak diwarnai. Dan 2/5 ditambah 3/5 atau yang tidak berwarna ditambah yang berwarna adalah 1/2 dari segi 5 tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya, let's look at how the pizza is divided into equal part. Number A, di situ ada pizza dibagi atau dipotong menjadi 2 bagian. Dan kita dapat menyebutnya 2/2 karena setiap bagian ada 1/2. Jika ada pecahan yang mempunyai angka sama atau 2/2 maka nilainya adalah 1. Dan yang B ada 1/4 sebanyak 4 kali karena dibagi menjadi 4. Maka setiap bagian mempunyai pecahan 1/4. We write for quarter. Nah, kita dapat menyebutnya 4/4 karena jika 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 dan 1/4 maka 4/4.
Nah, jika sama angkanya, maka hasilnya 1 penuh atau 4 dibagi 4 ada 1. Dan yang C, nah pizzanya dibagi menjadi 8 bagian teman-teman. Nah, 8 bagian ini sama halnya kita menulis dengan 8/8 atau 2/2 sama dengan 4/4 atau 8/8 yang nilainya sama dengan 1. Karena jika pecahan yang pembilangnya dan penyebutnya angkanya sama seperti yang di bawah ini 2/2, 3/3, 5/5 itu sama dengan 1. Karena jika sama angkanya 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1 dan seterusnya. Dan selanjutnya nomor 2, look at the colored part of the circle. What do you see? Yang pertama ada satu lingkaran dibagi jadi 2. 1/2 sama dengan, nah jika lingkaran tersebut tetap diwarnai setengah tetapi bagiannya menjadi 4, jadi pecahannya 2/4 tetapi nilainya sama teman-teman. Dan kemudian yang ketiga ada satu lingkaran yang berwarna separuh tetapi dibagi menjadi 8 bagian sehingga setengah bagiannya ada 4 dan pecahannya 4/8. Nah, 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan yang mempunyai nilai sama. And they are equivalent fraction. Adalah pecahan yang bernilai sama. Dan selanjutnya pada nomor 3, look at the fraction. Are the equivalent fraction. Yang A, yang pertama ada persegi panjang yang dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Dan satu bagiannya berwarna sehingga pecahannya 1/3. Dan yang bawahnya ada persegi panjang yang besarnya sama tetapi dibagi menjadi 6. Dan 2 bagiannya berwarna sehingga pecahannya 2/6. Nah, teman-teman, 1/3 sama dengan 2/6. Sama tidak? Nah, pecahan di sini sama karena 1/3 itu sama dengan 2/6. Dari mana? Dari 1 itu dikali 2. 3 dikali 2. 1 dikali 2 ada 2 dan 3 dikali 2 ada 6. Sehingga pecahan tersebut adalah sama atau equivalent fraction. Dan yang B, 3/4 dan 9/12. Nah, dari keduanya persegi panjangnya sama, tetapi dibagi menjadi 4 dan dibagi menjadi 12 bagian. Nah, 3/4 dan 9/12 adalah ekuivalen teman-teman atau pecahan yang mempunyai nilai sama. Kenapa ya? Karena kita lihat di situ persegi panjang dibagi menjadi 4 dan juga menjadi 12. Nah, ternyata 4 dan 12 itu mempunyai nilai sama atau perkalian dari 4. Nah, kita lihat 3 dikali 3 ada 9 dan 4 dikali 3 ada 12. Sehingga 3/4 dan 9/12 adalah equivalent fraction atau pecahan yang mempunyai nilai sama. Selanjutnya, nomor 4, we can represent fraction as number and a number line. Sekarang kita gunakan garis bilangan teman-teman. Nah, di bawah ini
Ada 0, 1/4 sampai 4/4 atau 1 karena angkanya sama. This number line show for equal parts. As part is quarter. Nah, karena nilainya sama atau angkanya sama 4/4 sehingga sama dengan 1. Dan yang garis bilangan kedua adalah 1/8 atau pecahan yang dibagi 8. Sehingga setelah 7/8 ada 8/8 atau 1. Dan do you see that? Kalian lihat teman-teman, 1/4 sama dengan 2/8. 3/4 sama dengan 6/8. Nah, kita lihat garis yang menghubungkan teman-teman. Pada 1/4 dihubungkan dengan 2/8. Dan 2/4 sama dengan 4/8. Dan juga 3/4 itu sama dengan 6/8 teman-teman. Nah, kenapa teman-teman dikatakan pecahan yang senilai? Nah, karena jika yang atas atau 1/4 itu dikali 2, maka menjadi, coba, yang atas atau penyebutnya, pembilangnya kita kalikan 2. 1 dikali 2 ada 2. 4 dikali 2 ada 8. Nah, sehingga pada garis lurus menyebutkan pada pecahannya yaitu 2/8. Nah, kita ambil lagi contoh pada 3/4. 3 dikali 2 ada 6 dan 4 dikali 2 ada 8. Sehingga pecahan tersebut mempunyai nilai yang sama. Dan selanjutnya nomor 5, here is another example of representing fraction on a number line. Yang pertama ada pecahan 1/3. Nah, 3/3 atau 1. Dan yang kedua ada 1/6 dan sampai 6/6 atau 1. Dan we can see, kita dapat melihat teman-teman pada pecahan tersebut garis bilangannya. 1/3 sama dengan 2/6. What are the other equivalent fraction? 1/3 sama dengan 2/6 pada garis di situ. 2/3 sama dengan 4/6. 1 sama dengan 1. Nah, kita lihat teman-teman, 1/3 sama dengan 2/6 karena sama dikali 2. Atau pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2. 1 dikali 2 ada 2. 3 dikali 2 ada 6. Nah, maka nilainya sama. Kita cek lagi pada 2/3 sama dengan 4/6. 2 dikali 2 ada 4. 3 dikali 2 ada 6. Sehingga 2/3 ekuivalen dengan 4/6. Dan selanjutnya, finding an equivalent fraction given the numerator or denominator. Yang pertama ada 1/4 dan 2/8 are equivalent fraction. Adalah salah satu pecahan yang mempunyai nilai sama. Kita lihat pada lingkaran berikut ini teman-teman. Yang pertama 1/4 yang berwarna hijau, setiap bagiannya 1/4 pecahannya. Dan ternyata 1/4 itu pada lingkaran yang kedua mempunyai nilai 2/8. Can we find equivalent fraction without using diagram or fraction list? Maka 1/4 menjadi 2/8 itu karena yang atas dikali 2 dan penyebutnya juga dikali 2. Sehingga 1/4 sama dengan 2/8.
Dan yang B, 1/4 menjadi 3/12. Apakah sama teman-teman nilainya? Kita lihat ternyata 1 dikali 3 sama dengan 3. Dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga nilainya sama atau ekuivalen. Dan C, 1/4 sama dengan 4/16. Karena 1 dikali 4, 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Sehingga 3/12 dan 4/16 are also equivalent fraction of 1/4. Sehingga 3/12 dan 4/16 adalah salah satu pecahan yang mempunyai nilai sama dari 1/4. Nah, seperti itu teman-teman. Yang tadi yang pertama dikali 2, yang B dikali 3, dan C dikali 4. Dari ketiga pecahan tersebut mempunyai nilai yang sama. And the next number, A, find the missing numerator of an equivalent fraction of 2/5. Nah, kita lihat teman-teman, kita akan mengisi nomor atau angka yang kosong dari persamaan pecahan 2/5. 2/5, kita lihat yang penyebutnya dikali 2, sehingga 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, yang atas kira-kira berapa ya? Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2 teman-teman. Kalau yang bawah dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. Sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 2/5 ekuivalen dengan 4/10. Dan B, find the missing denominator of an equivalent fraction. Kita akan mengisi dari pecahan yang belum ada angkanya. Nah, di sini 2/5. Ternyata pembilangnya dikali 3 teman-teman. Sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita ingat-ingat, jika yang atas dikali 3, maka yang bawah juga dikali 3. Dan jika yang bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. Sehingga atas dan bawah dikalikan dengan angka yang sama. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Sehingga 2/5 sama dengan 6/15. Dan dari kedua pecahan tersebut adalah ekuivalen atau mempunyai nilai yang sama. Number 3, find for equivalent fraction of 2/3. Kita lihat teman-teman, kita harus menyebutkan 4 persamaan dari pecahan 2/3. Nah, 2/3 kita kalikan 2 dulu. Yang pertama, 2 dikali 2 ada 4. 3 dikali 2 ada 6. Sehingga pecahannya 4/6. Yang ketiga, 2 kali 3 ada 6. 6/9. Teman-teman harus menyimak dan mengisi ya. Tadi yang pertama ada 4/6. Kemudian 6/9. Kemudian 2 dikali 4 ada 8. Yang bawah 3 dikali 4, 12. 8/12. Dan 10/15. 4/6. 6/9. 8/12. Dan 10/15. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan menyederhanakan pecahan. Yang pertama
ada 8 per 12, 4 per 16, dan 2 per 3. Dan dari ketiga pecahan tersebut mempunyai nilai yang sama. Nah, dari yang pertama ada 8 equal parts atau dibagi menjadi 8 bagian yang berwarna pink. Dan yang kedua 4 berwarna biru dan 2 berwarna kuning. Nah, seperti itu teman-teman ya pecahannya. Dan we divide the numerator and the denominator of a fraction by the same number to get an equivalent fraction. In doing so, we can simplify the fraction. Nah, teman-teman, untuk menyederhanakan sebuah pecahan, maka kita membagi dari pembilang dan penyebut sebuah pecahan tersebut dengan angka yang sama, sehingga kita dapat menemukan dari pecahan yang senilai. Nah, contohnya di bawah ini ada 8 per 12, sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 ada 4. 12 dibagi 2 ada 6. Sehingga penyederhanaan dari 8 per 12 sama dengan 4 per 6. Dan dari 4 per 6 disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 ada 2, dan 6 dibagi 2 ada 3, sehingga dari 4 per 6 disederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, jadi dibagi ya teman-teman, dan dibaginya jika atas dibagi 2, maka di bawah juga dibagi 2. Dan B, we can find the simple from of 8 per 12 in one step. Nah, sehingga kita juga bisa langsung membagikan dari 8 per 12. Karena sama-sama bisa dibagi 4, maka 8 dibagi 4 ada 2. 12 dibagi 4 ada 3. Sehingga 2 per 3 adalah penyederhanaan dari 8 per 12. Dan selanjutnya nomor 2, the fraction of the colored part are equivalent fraction. Ada 6 per 12, 3 per 6, dan 1 per 2. Nah, teman-teman, jika kita ingin menyederhanakan, maka dibagi dengan angka yang sama atas dan bawah. Dan 6 per 12 sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 ada 3. 12 dibagi 2 ada 6. Sehingga 6 per 12 disederhanakan menjadi 3 per 6. 3 per 6 dibagi 3. Ada 1 per 2. Atas dan bawah sama-sama dibagi 3. Sehingga 1 per 2 adalah penyederhanaan dari 6 per 12 dan 3 per 6. Maka urutannya ada 1 per 2, 3 per 6, dan 6 per 12. Mempunyai nilai yang sama. And B, we can get the simplest form of 6 per 12 dengan 1 kali penyederhanaan, maka 6 dibagi 6 ada 1. 12 dibagi 6 ada 2. Sehingga 6 per 12 jika disederhanakan paling sederhana yaitu 1 per 2. Nah, seperti itu teman-teman, karena atas dan bawah bisa sama-sama dibagi 6. Dan nomor 3, reduce 8 per 10 to its simple form. Kita lihat 8 per 10 sama-sama bisa dibagi berapa ya teman-teman? Ternyata sama-sama bisa dibagi 2. Sehingga 8 dibagi 2 ada 4 dan 10 dibagi 2 ada 5. Dan penyederhanaan dari 8 per 10 sama dengan
4/5. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya cara menyederhanakan dari pecahan. Jangan sampai lupa, jika atas dibagi 2, maka di bawah juga dibagi 2. Sehingga penyebut dan pembilang sama-sama dibagi 2 atau dibagi dengan angka yang sama. Teman-teman, untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan untuk penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook halaman 40, 41, 44, dan 48. Jika ada yang belum dipahamin, teman-teman bisa bertanya ya kepada Miss Vina. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.